Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan penyemprotan cabai rawit di usia 5 hari setelah tanam ya. Beginilah penampakannya cabai rawit di usia 5 hari setelah tanam. Penyemprotan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pengendalian hama kutu kebul dan bercak daun ya. Di sini kami menggunakan 3 bahan yang terdiri dari fungisida, insektisida, dan asam amino. Asam amino ini berfungsi untuk sumber tambahan nutrisi nitrogen. Manfaat dari asam amino menghindari stres lingkungan, meningkatkan kandungan klorofil sebagai hormon pengatur pertumbuhan, dan fungisida yang kita gunakan di sini berbahan aktif ya. Manfaatnya selama pertumbuhan tanaman dapat mencegah tumbuh bakteri dan penyakit yang kandungan dari fungisida bahan aktif ini mengandung seng dan manga. Manfaat seng bermanfaat untuk pertumbuhan tunas muda, sedangkan manga merupakan elemen yang diperlukan untuk fotosintesis daun. Sedangkan insektisida untuk mengendalikan kutu daun, kutu kebul maksudnya, maaf. Bisa juga untuk ulat dan yang lainnya. Dampak dari kutu kebul tersebut dapat membawa beragam virus, khususnya virus kuning ya. Saat kutu kebul menghisap cairan tanaman, maka saat itu pula virus masuk ke dalam jaringan tanaman. Maka daripada itu kita melaksanakan pengendalian dengan 3 unsur yang kita akan semprotkan. Ketiga unsur tersebut kita larutkan ke dalam 16 liter air. Kemudian kita spray ke tiap tanaman kita lah ya. Jumlah populasi tanaman kita di sini tuh kurang lebih ada 1.300 yang tumbuhnya. Ini di sektor yang atas. Kurang lebih seperti inilah ya. Oke, lanjut untuk dampak dari bercak daun itu disebabkan oleh berbagai jenis jamur lah ya. Jamur dan bakteri, akibatnya bisa terjadi infeksi pada sebagian besar dedaunan. Maka daripada itu di usia 5 hari ini kita melaksanakan penyemprotan untuk pengendalian hama kutu kebul dan bercak daun. Sedaripada itu kita pula melakukan pengecekan di setiap batang ataupun daun cabai rawit yang kita tanam di sini lah ya. Karena apa? Untuk pengendalian keesokan harinya. Biasanya setelah kutu kebul akan muncul hama-hama yang lainnya seperti ulat, kutu trip, kutu daun, ulat dan yang lainnya. Oke, seperti inilah kira-kira gambarannya penyemprotan di usia 5 hari setelah tanam lah ya. Seperti biasa saya dibantu oleh 2 orang
saudara saya ini, Om Diki dan Om Denny. Ya, barusan yang melintas itu Om Diki. Oke, seperti inilah kira-kira lah ya. Alhamdulillah ternyata untuk cabai rawit harganya itu luar biasa, masih stabil di pasaran. Nah, ini di bagian area tengah lah ya. Barusan di area samping, sebetulnya kiri dan kanan masih ada sih. Untuk area samping ini kita lakukan pengecekan juga, kemudian sekaligus ditambah penyepraian atau penyemprotan. Untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan pengocoran lagi. Jadi step by stepnya tetap kita akan dokumentasikan. Maka daripada itu jangan lupa untuk di subscribe, di like dan dinyalakan lonceng notifikasinya, atau bisa juga diikuti. Oke, begitu. Nah, ini nih. Sebetulnya ini tanaman masih adaptasi lah ya, masih adaptasi ke lingkungan dari semai ke lahan tanam di sini. Alhamdulillah di sini masih melimpah soal air untuk ya itulah. Oke, di sini kita laksanakan. Nah, ada beberapa kendala kemarin di sini tuh. Tanaman di area sini tuh udah mulai terjangkit virus, kutu kebul lah ya. Makanya kita langsung langkah pertama untuk pengendaliannya di sini, di area sini tuh. Dan di area sini juga kemarin sudah terserang, beberapa yang terserang kutu kebul. Kemudian ada juga yang sebagian kena bercak daun. Nah, di area sini nih. Oke, di area sini tuh kemarin ada beberapa lah ya yang kena itu. Jadi kita melakukan penyepraian ini. Tujuannya seperti itu. Daripada kita harus menunggu rusak dulu, lebih baik kita pengendalian dari awal-awal. Mungkin hanya itu dokumentasi untuk hari ini. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, atau bisa ikuti di Facebook kita ya, Ega Nur Hakim. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Bye-bye.